Malaysia belum jalani latihan bersama jelang AFF U23 2025, jadi sinyal lemahnya persiapan. Di sisi lain, timnas U23 Indonesia di bawah Van den Burg punya peluang besar menekan sejak awal. Foto Arhan Kakak memakai seragam TNI memicu spekulasi publik tentang karir gandanya. Belum ada konfirmasi resmi, namun publik memberi apresiasi atas sikap nasionalisme sang striker muda. Arab Saudi dan Qatar jadi lawan berat timnas Indonesia di fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Para analis menilai hanya mental baja dan strategi disiplin yang bisa jadi penentu kelolosan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Kabar kurang mengenakan datang dari timnas Malaysia jelang Piala AFF U23. Pelatih anyar mereka Nafuzi Zain mengakui bahwa tim belum sekalipun menjalani latihan terpusat sejak ia resmi mengambil alih. Kondisi ini tentu mengindikasikan minimnya persiapan dan belum terbangunnya kekompakan tim. Bahkan Nafuzi menyebut bahwa ini akan menjadi pertemuan pertama antar pemain dalam skuad barunya. Meski begitu, pelatih berusia 45 tahun itu tetap optimistis. Ia mengandalkan pemantauan individu sebagai langkah awal membangun tim dan berjanji akan bersikap objektif dalam memilih pemain terbaik, termasuk dari luar kasta utama. Namun ia juga menekankan pentingnya chemistry dan pemahaman antar pemain, hal yang jelas tidak bisa didapatkan secara instan. Malaysia sendiri dijadwalkan menjalani uji coba sebelum menghadapi Filipina pada 15 Juli mendatang. Di sisi lain, kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas U23 Indonesia. Dengan persiapan yang jauh lebih matang di bawah pelatih Gerald Van den Burg, skuad Garuda Muda punya peluang besar mengatasi lawan-lawan yang belum siap secara taktik dan mental. Ditambah lagi, Van den Burg sejak awal menekankan filosofi penguasaan bola dan komunikasi intensif dalam tim. Jika Malaysia belum siap di level permainan kolektif, Indonesia bisa memanfaatkannya lewat tempo tinggi dan rotasi cepat. Persiapan matang Garuda Muda bisa menjadi pembeda utama dalam persaingan grup Piala AFF U23 nanti. Terlebih lagi, Indonesia punya keuntungan sebagai tuan rumah. Semua ini mengarah pada satu kemungkinan, saatnya Indonesia memaksimalkan momentum dan unjuk dominasi di level Asia Tenggara. Nama Arhan Kakak kembali mencuat, namun kali ini bukan karena aksinya di lapangan hijau. Striker muda timnas Indonesia ini mendadak jadi perbincangan setelah muncul foto dirinya mengenakan seragam TNI lengkap. Dalam foto itu, tampak jelas badge TNI di lengan kanan dan nama Arhan Kakak tersemat di dada, memunculkan spekulasi bahwa ia telah resmi bergabung dengan militer. Respons netizen pun beragam, namun mayoritas memberi apresiasi positif atas langkah berani sang pemain. Mereka menganggap Arhan tetap menjaga kehormatan keluarga dan bangsa, apalagi ia adalah anak dari ex-pemain timnas Purwanto Suwondo. Meskipun begitu, hingga kini pihak Persis Solo belum memberikan keterangan resmi mengenai status sebenarnya. Apakah ini bagian dari pelatihan bela negara, atau memang Arhan menjalani pendidikan militer secara formal? Yang jelas, Arhan Kakak masih terikat kontrak dengan Persis Solo dan musim lalu tampil dalam 17 pertandingan Liga 1. Meski hanya mencetak 1 gol dan 1 assist, kepercayaan yang ia dapat sebagai pemain muda adalah modal besar. Apalagi saat ini Persis dilatih oleh sosok baru, yang bisa saja mengorbitkan Arhan lebih jauh lagi. Jadi, apakah seragam TNI ini pertanda Arhan akan membagi fokus antara militer dan sepak bola? Dalam sejarah sepak bola Indonesia, tak sedikit pemain yang juga menjalani karir militer. Tapi kasus Arhan tetap unik mengingat usianya yang masih muda dan statusnya sebagai striker masa depan timnas. Untuk sementara, kita tunggu kejelasan dari klub atau federasi soal status resmi ini. Apakah ini sekadar simbolis, atau memang langkah serius yang akan mengubah jalur karir Arhan Kakak? Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi akan jadi panggung yang sangat berat bagi timnas Indonesia. Kehadiran kekuatan raksasa seperti Arab Saudi dan Qatar di grup yang sama membuat peluang Indonesia dipertanyakan oleh sejumlah analis. Salah satu komentar tajam datang dari legenda sepak bola Ira Ali Wahaib yang secara terbuka menyampaikan keraguannya terhadap kemampuan negaranya sendiri dan Indonesia. Ia menilai bahwa level permainan di ronde ini sudah berada di titik yang sangat kompetitif. Menurut Wahaib, Arab Saudi dan Qatar memiliki keunggulan yang tak bisa diabaikan, baik dari segi teknis maupun taktik. Selain kualitas pemain yang lebih matang, kedua negara itu juga akan mendapat dukungan penuh dari publik mereka jika bermain di kandang. Ini jadi faktor penting yang bisa mengguncang mental tim lawan, termasuk Indonesia. Performa stabil dan pengalaman bermain di ajang besar menjadi modal utama kedua tim tersebut.
Ali Wahaib juga menyoroti format babak keempat yang sangat ketat. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia, sedangkan posisi runner-up harus melewati babak kelima. Artinya, setiap laga di fase ini sangat menentukan nasib ke depan. Indonesia harus tampil nyaris tanpa celah untuk bisa lolos. Kekalahan satu kali saja bisa membuat posisi terjun bebas ke klasemen bawah, apalagi jika melawan tim-tim favorit seperti Arab Saudi. Meskipun begitu, Wahaib tetap memberikan ruang harapan bagi tim-tim seperti Irak dan Indonesia. Ia percaya bahwa semangat juang dan strategi yang disiplin bisa menutup celah dari perbedaan kualitas teknis. Mentalitas pantang menyerah akan jadi aset penting dalam menghadapi laga-laga sulit. Timnas Indonesia harus memanfaatkan momentum dan menjaga fokus penuh di setiap pertandingan jika ingin membuat kejutan. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner kembali menarik perhatian publik dengan aksi sindiran elegannya di media sosial. Lewat Instagram Story, Hubner mengunggah ulang hasil 2 kemenangan Indonesia atas Vietnam, kemenangan 1-0 dan 3-0 yang terjadi pada ajang resmi. Aksi ini dianggap sebagai respons atas nyinyiran media Vietnam yang meremehkan peluang Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, unggahan itu dianggap sebagai sindiran halus tapi tajam. Sindiran ini muncul tak lama setelah media Vietnam yang mengeluarkan opini yang meragukan kemampuan Indonesia. Mereka menyoroti posisi Indonesia yang berada di pot ketiga, serta menyebut skuad Garuda akan kesulitan jika laga digelar di Timur Tengah seperti Qatar atau Arab Saudi. Media tersebut menyeratkan bahwa Indonesia tak akan mampu bersaing dengan negara-negara besar di ronde 4. Unggahan Hubner seolah menjadi jawaban diam namun menyakitkan atas klaim-klaim meremehkan itu. Sebagai bek yang kini jadi tulang punggung timnas, Justin memang tak banyak bicara di media, namun ekspresi di lapangan dan media sosial sering berbicara lebih keras. Ia memilih untuk tidak membalas dengan pernyataan keras, melainkan cukup menunjukkan fakta, 2 kemenangan atas Vietnam. Hal ini mencerminkan kepercayaan diri dan semangat profesionalisme yang tinggi dari sang pemain. Justin tampaknya ingin menunjukkan bahwa kritik dan hinaan hanya akan dijawab dengan hasil di lapangan. Sindiran ini bukan hanya soal ego, tapi juga menggambarkan mentalitas baru Timnas Indonesia yang kini lebih solid dan berani. Dibanding saling berbalas komentar panas, skuad Garuda kini memilih menunjukkan kualitas melalui prestasi. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan total kehadiran mencapai 325.000 supporter, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang putaran ketiga. Angka fantastis ini bahkan melampaui negara-negara sepak bola mapan seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Australia. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi bukti nyata betapa fanatiknya dukungan publik tanah air terhadap Garuda. Hal ini menarik perhatian media Vietnam DTHO yang mengaku kaget sekaligus kagum. Mereka menyoroti betapa tidak masuk akalnya jumlah dukungan yang diperoleh Timnas Indonesia. Dalam artikelnya, mereka menyebut bahwa Indonesia secara mengejutkan memimpin daftar kehadiran supporter di Asia. Bagi mereka, catatan ini membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di kawasan dalam hal dukungan publik. Tak hanya di kandang, loyalitas supporter Indonesia juga terlihat saat laga tandang. Ketika Indonesia bertanding melawan Jepang di Suita Stadium, Osaka, animo luar biasa membuat tiket habis terjual. Bahkan, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, sampai menggelar konferensi pers dadakan dan menyampaikan permintaan maaf karena banyak fans tidak kebagian tiket. Situasi itu membuat JFA mempertimbangkan pemindahan laga ke Tokyo National Stadium jika situasi serupa terjadi lagi. Fakta ini menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya dari lapangan, tetapi juga dari tribun penonton. Dukungan masif ini menjadi energi tambahan bagi para pemain dan sekaligus alarm bagi lawan-lawan di Asia. Jika tren ini terus berlanjut, Timnas Indonesia akan semakin disegani bukan hanya karena peningkatan performa, tetapi juga karena dukungan supporter yang tak tertandingi. Rahmat Darmawan resmi ditunjuk menjadi pelatih tim Liga Indonesia All-Star untuk ajang bergengsi Piala Presiden 2025. Penunjukan ini diumumkan langsung oleh Arya Sinulinga melalui laman resmi PSSI. Sosok yang akrab disapa Coach RD itu dinilai sebagai pilihan ideal karena rekam jejak panjang dan prestasinya di dunia kepelatihan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai mantan pemain dan pelatih Timnas Indonesia. Arya menegaskan bahwa Rahmat bukan hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki lisensi kepelatihan profesional yang sah untuk menangani klub kasta tertinggi. Dengan pengalamannya menangani berbagai klub papan atas, RD dianggap mampu meracik tim All-Star yang terdiri dari para pemain terbaik di Liga Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan taktis yang kuat dan mampu mengelola ego pemain bintang.
Coach RD bukan nama asing dalam dunia sepak bola nasional. Ia pernah membawa Sriwijaya FC dan Persipura Jayapura menjuarai Liga Indonesia, sesuatu yang tak mudah di era persaingan ketat antar klub. Bahkan ia juga sempat melatih di luar negeri, menambah perspektif internasional dalam metode kepelatihannya. Penunjukannya sebagai pelatih All-Star diyakini akan memberikan warna baru dalam turnamen Piala Presiden kali ini. Piala Presiden 2025 sendiri menjadi ajang penting untuk menilai kualitas para pemain Liga 1 sebelum mereka melangkah ke kompetisi level Asia. Dengan Rahmat Darmawan di kursi pelatih, publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap strategi yang akan ditampilkan. Terlebih, formasi All-Star berisikan pemain-pemain yang sudah terbukti kualitasnya di musim sebelumnya. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Coach RD akan meramu skuad bintang menjadi satu tim yang solid dan menghibur.